Eh, eh,สวัสดีค่ะครับเป็นกำไรอะไรเป็นไรหายไปไรกับผู้ชายเป็นกำไรทำอะไรกับเป็นไงให้เป็นไรล่ะกับ ทำอะไรHalo semuanya, terima kasih karena sudah menonton performa bernyanyi saya bersama Joshua sebagai penggiring saya. Tapi hari ini kita bakal ngomongin satu mikrofon yang sebenarnya sudah cukup lama di meja saya, tapi baru saya bahas sekarang. Tapi sebenarnya timingnya cukup oke, karena nanti gue akan bahas kenapa timingnya cukup oke di belakang. Oke, kita ngomongin masalah EPOS B20. Sorry kalau suara gue gak bindeng, karena emang sekantor lagi kena radang semuanya. Oke, jadi ada EPOS B20. Kalau dari boxnya sendiri gue cuma ngasih lihat adalah masalah seberapa ini diisolasi lagi sama si Joshua. Seberapa amannya packagingnya. Jadi kalau dikirim-kirim segala macam nggak akan ada masalah. Tapi tentu yang pengen kita bahas di sini adalah masalah mic-nya. Jadi to the point aja, mic-nya ini sangat-sangat premium ya kelihatannya. Dia punya Type-C, bawahnya ada headphone untuk kalian monitoring. Jadi kalau kita ngomongin mic-nya, sebenarnya yang dia jual tuh ada 2 poin. Yang pertama itu adalah masalah fitur. Fitur di sini adalah dia punya pickup pattern yang cukup banyak. Jadi sekarang gue lagi pakai cardioid, tapi ini gue bisa ganti ke omnidirectional. Jadi gue coba ganti omnidirectional tuh di ini. Nih, nanti kalian bisa bedain. Oke, di belakang di sini ada Joshua kan. Jadi gimana Jo? Apakah baju kan ditanya bukan batuk. Apakah baju tense saya ini bagus? Biasa aja. Nah, itu omnidirectional. Jadi dia nangkepnya jauh lebih lebar, dia itu di satu pusat, satu titik. Nah, kita kalau coba ganti ke cardioid, ini harusnya akan fokus ke suara gua. Ya nggak, Jo? Menurut lo gimana bajunya Tense ini? Biasa aja. Kalau baju EVOS? Bagus. EVOS Roar. Raja. Nah, oke, harusnya akan ada sedikit perbedaan. Tapi selain 2 mode itu, dia juga ada mode yang stereo, which is cukup aneh karena jarang banget ada sebuah mic yang pakai stereo. Dan satu lagi itu adalah bidirectional, jadi itu untuk 2 arah dan side-nya itu agak diabaikan, itu digunakan untuk interview, untuk ngobrol podcast one by one, atau untuk blind date. Itu untuk ngerekam tuh bagus banget. Jadi sebenarnya dari semua fitur-fitur ini, poin kedua yang ngebikin si mic ini menarik itu adalah bagian dia itu bisa dibilang plug and play. Jadi itu kalian bisa ngebawa mic ini kemana-mana, kalian colok, kalian perlu untuk syuting sendiri, kalian perlu VO. Kayak contohnya kita kan sering ya, kayak Aldo tuh ke puncak, harus bawa mic kan harus VO. Kalau kita mau podcast, kita tinggal ganti ke Omni, kita taruh tengah, kita colok laptop, langsung bisa. Jadi dengan dia USB dan plug and play itu salah satu poin yang ngebikin mic ini tuh cukup enak untuk dibawa kemana. Nah, ngomongin dibawa kemana-mana, gue sempat bawa mic ini ke Bali. Ya, jadi waktu kemarin prawedding Aldo di Bali, gue bawa mic ini dan nggak berguna juga pada akhirnya, jadi ngabisin space di tas gua. Tapi itu memperlihatkan seberapa kuatnya mic ini karena dia itu sendiri tuh ya ini lecet-lecet tuh sebenarnya karena jatuh di lantai. Jadi gue suka taruh di samping meja gue dan jatuh. Tapi dari bentuk dan dari kualitas suara dan segala macam ya itu nggak ada masalah sama sekali. Dan moving on, kita ngomongin mic ini sendiri, ya kalau kita ngomongin suatu produk pasti ada kekurangannya lah. Kekurangan pertama yang gue rasain adalah masalah pakai di boom arm. Kita tahu kalau sebagai streamer, apalagi subaton yang 400 juta gitu kan dalam waktu dekat, dia itu suka ada mic begini kan. Nah, mic ini cukup awkward posisinya kalau kalian tahu pakai boom arm itu. Jadi kalau dari bawah, karena bagian bawahnya ini tuh nggak bisa dipisahkan. Sorry gue angkat, jadi mungkin suara gue agak berubah. Ini nggak bisa dipisahkan, itu ngebikin ya akan ada satu tiang yang memanjang ketika kalian pakai kalau boom armnya itu bentuk N. Tapi kalau kalian taruh ke atas, itu bentuknya akan lebih kelihatan profesional, ngarahin ke bawah.
Cuman itu akan makan space di meja kalian. Itu kekurangan pertama. Kedua, mic ini punya on mic control yang cukup lengkap. Jadi kita ada tombol mute di sini. Kalau gue klik dia. Dan balik lagi, ada volume untuk gue monitoring, bisa digunakan untuk podcast. Tadi untuk pick up patternnya dan ada gainnya. Cuman gainnya di sini agak aneh karena gainnya itu nggak ada ujungnya. Jadi kalau kalian puter sampai nenek kau hidup lagi, itu nggak akan ada habisnya. Puter terus itu nggak akan ada habisnya. Masalahnya adalah hal ini akan sedikit mengganggu setup kalian. Ketika kalian meletakkan mic, terus ada tangan iseng yang muter knob ini, itu akan merusak settingan yang paling cocok yang udah kalian bikin, dan itu harus membuat kalian tuh setting ulang. Jadi walaupun dia plug and play, somehow di satu titik ada satu proses yang harus kalian ulang setiap kalinya, dan itu tuh terjadi karena knob ini nggak ada pentoknya, nggak ada levelnya, dan nggak ada minimumnya. Dan di sini contohnya gue aja nggak tahu sebenarnya gain gue berapa, tapi yang penting gue lihat nggak picking, ya udah aman. Oke, ngomongin mic ini lagi sebenarnya ya nggak banyak yang bisa gue ngomongin, tapi kalau ngomongin mic tentu ngomong performa. Untuk performanya sendiri suaranya clear banget, dan di situ body dari suara kalian juga ada. Cuman untuk dari performa mic-nya sendiri ini bisa dibilang bukan paling optimalnya, kecuali kalian fine tuning. Jadi kalau kalian fine tuning, kalau gue kan nggak ngerti ya, jadi biasa tuh Sony atau William, kalian bisa contohnya tuh di Geno atau mungkin di Megaman Podcast itu pernah pakai mic ini, dan Lazy Talk gue itu pernah pakai mic ini yang di Lazy Gadgets, itu kalian bisa ngerasain perbedaannya ketika gue ngomongin langsung. Sebenarnya tambahan dikit lagi sebelum gue menutup video ini, itu adalah masalah kalau mic ini juga punya software yang membantu. Jadi Apple Suite itu sendiri itu dia itu punya semacam monitoring, jadi kalian bisa ngelihat kalau kalian ngobrol begini, suara kalian itu fokusnya itu lebih dominan di mana. Mungkin di suara gue mungkin lebih ke arah mid, dan suara gue nggak terlalu bass. Tapi ada beberapa orang yang suaranya agak melengking. Nah dari sana kalian bisa customize equalizer untuk ngatur, oh gue pengen lebih fokus di bass, jadi suara itu akan jauh lebih ke bass. Gue pengen fokus lebih ke mid, itu juga bisa diatur. Misalnya itu ya paling ada masalah voice enhancer, jadi bisa bikin suara kalian lebih warm. Terus ada masalah noise cancellation, yang sebisa mungkin menggunakan segala sisi mic ini itu untuk mengurangi noise-noise yang ada di background. Jadi biasanya kalau noise cancellation-nya itu mentok, biasanya compression-nya itu cukup parah sehingga ngebuat suara kalian tuh nggak natural lagi. Tapi kalau di 50 biasanya masih aman banget. Jadi gue rasa itu aja gambaran gue untuk mic yang satu ini. Kenapa gue bilang tadi di awal untuk secara timing ini sangat pas karena gue baru bahas sekarang, karena harganya sendiri sekarang tuh di 3,7 juta rupiah. Singkat gue pertama kali gue terima barang ini harganya tuh masih di 4 atau 5 juta. Sekarang udah di 3,7 juta. Jauh lebih make sense, jauh lebih menjadi sebuah opsi karena dia menjual ease of use, versatility, gampang dibawa kemana-mana, plug and play, pick up patternnya banyak, bisa lebih adapt dengan segala macam situasi, dan looks-nya juga oke, dan dia juga build quality-nya juga oke banget. Cuman ya balik lagi, jangan dibandingin sama setup dengan mic SLR sama amp. Iya, pokoknya setup mic yang biasa pakai podcast yang dipakai sama Megaman Podcast. Karena kalau kita ngomongin by harga, tentu akan jauh berbeda. Tapi tetap hal-hal seperti itu tuh nggak bisa yang namanya colok USB ke laptop dan langsung bisa digunakan seperti ini. So I guess that's it. AirPods P20 yang harusnya akan menjadi mic podcast untuk TLM untuk kedepannya, ditaruh di tengah untuk internalers dan segala macamnya. Gue rasa nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Itu aja dari gue Jordi dari The Lazy Monday. Gue saking lama yang nggak syuting, gue sampai bingung kalau gue harus berkata-kata di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.